Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Ganjar Winanjar. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Bandung. Saat ini saya mengabdi di SMP Negeri 31 Bandung. Adapun yang akan saya sampaikan dalam video ini, yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama atau soal yang pertama yang akan saya kemukakan yaitu mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam hal ini, sebagai guru matematika, saya memiliki anggapan bahwa matematika itu akan lebih baik jika disampaikan langsung oleh guru, sehingga pembelajaran lebih dominan dengan menggunakan metode ceramah. Paling ada komunikasi melalui tanya jawab, tapi itu pun tidak berjalan. Karena mungkin saya lebih lebih tertarik dengan pembelajaran bimbel yang itu kebanyakan adalah menggunakan metode ceramah, tetapi berhasil. Karena di beberapa sekolah katanya berdasarkan obrolan-obrolan dengan senior ataupun dengan teman-teman dari sekolah lain, kebanyakan murid memang pintarnya itu karena mengambil les. Dan biasanya hampir di semua les, tapi tidak menyebutkan semuanya ya, hampir di semua tempat les bimbel itu pembelajaran kebanyakan itu dipusatkan dengan pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, seperti pemberian teknik-teknik cepat atau trik-trik cepat dan sebagainya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid itu diibaratkan kertas kosong, sehingga saya sebagai guru bebas melukis atau menulis apapun di atas kertas itu. Saya beranggapan bahwa apa yang saya ajarkan itu bisa membangun karakter murid. Apa yang saya ucapkan itu harus diikuti oleh murid, karena itu yang saya tulis di dalam benak mereka. Sehingga mungkin dengan menganggap bahwa murid sebagai kertas kosong itu bisa jadi guru itu lebih fokus kepada dirinya sendiri, lebih fokus pada targetnya sendiri sebagai seorang guru tanpa memperhatikan murid. Dengan kata lain, dengan metode seperti ini murid dianggap sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan tanpa memperhatikan gaya belajar dan potensi murid, sehingga murid diberikan treatment yang sama dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah pembelajaran diharuskan sesuai dengan target kurikulum yang sudah terjadwal dalam program semester. Apapun yang terjadi, bisa atau tidak, yang penting materi terselesaikan. Dan memang ini diakui ataupun tidak, kebanyakan guru, bukan hanya guru matematika, kalau ditanyakan atau saling bertanya apakah materi sudah selesai. Nah, berarti yang dikejar itu materinya atau tujuan pembelajarannya, tidak melihat hasil dari pembelajaran itu sendiri. Jika tujuan pembelajaran kita rumuskan, ini kalau di paradigma kurikulum 2013, tujuan pembelajaran disusun misalkan setelah mempelajari materi ini, setelah mempelajari atau setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu, misalkan mampu menentukan atau memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan bulat. Itu kan tujuan pembelajarannya, tetapi tidak dilihat dari hasil evaluasinya. Yang penting materi tersampaikan begitu saja.
Yang kelima yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah evaluasi pembelajaran fokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif. Nah, untuk di kurikulum 2013 ditambah ya aspek psikomotorik. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, kita pelajari dulu atau intisari dari modul ini adalah tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu bersifat menuntun. Yang kedua, kodrat anak adalah bermain atau merdeka bermain. Yang ketiga, mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Yang keempat adalah murid bukan kertas kosong atau bukan tabula rasa. Kemudian guru diibaratkan sebagai seorang petani, murid diibaratkan sebagai benihnya. Dan tanah atau tempat kita menanam, kita anggap itu adalah sebagai tempat murid belajar. Selanjutnya pendidikan budi pekerti, dan yang ketujuh, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari intisari materi dan setelah mengikuti berbagai kegiatan dalam modul 1.1 ini, ada yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, ternyata proses pembelajaran itu haruslah berpusat pada murid. Adanya pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik murid dan karakteristik materi. Kemudian menyusun modul ajar yang sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Kemudian menyiapkan bahan ajar atau LKPD yang dapat membantu terlaksananya pembelajaran. Kemudian fasilitasi terjalinnya komunikasi antara murid dengan murid melalui diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Lakukan refleksi di akhir pembelajaran. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari dan guru bukanlah sumber belajar satu-satunya. Hal yang kedua yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah murid adalah kertas yang sudah terisi dengan goresan-goresan, namun masih buram. Setiap murid sudah memiliki goresan atau bakat pada dirinya, sehingga pembelajaran dimaksudkan untuk menebalkan goresan tersebut atau mengembangkan potensi tersebut. Hal yang harus dilakukan tentu melakukan asesmen diagnostik terhadap gaya belajar murid, minimal melakukan tes asesmen itu saja, untuk mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga kita akan mudah memberikan bahan ajar yang berbeda terhadap setiap kelompok sesuai gaya belajarnya. Nah, kemudian memberikan motivasi kepada murid bahwa setiap manusia memiliki bakat yang berbeda, kemudian menyesuaikan pemberian contoh atau masalah sesuai dengan minat kesukaan murid. Hal yang keempat yang berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah disusun dan ditargetkan tidak mutlak harus tercapai. Sesuai target. Jika ada beberapa hambatan atau kendala lainnya selama proses pembelajaran berlangsung, ya maka target tersebut ya kita geserkan karena target itu tidak selalu tercapai, selalu ada hambatan-hambatannya. Nah, supaya lebih terarah, maka kita harus mempelajari CP, kemudian menurunkannya pada ATP, dengan memperhatikan setiap butir TP yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian mempertimbangkan sosiokultural sekitar, mempertimbangkan sosiokultural, termasuk latar belakang murid dalam pemilihan TP, serta rancangan modul ajar dalam upaya mencapai target TP. Senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi setelah proses pembelajaran, kemudian merevisi modul ajar jika diperlukan. Selain berusaha mencapai target TP yang sudah ditetapkan, pembelajaran harus mampu mengembangkan PPP atau Profil Pelajar Pancasila.
Caranya mempelajari elemen kunci setiap dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga melalui pembelajaran dapat membantu murid mengembangkan dirinya sendiri, sehingga memiliki profil pelajar Pancasila. Belajar matematika bukan hanya tentang berhitung, tetapi tentang berpikir dalam menyelesaikan masalah atau berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya, hal kelima yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah evaluasi pembelajaran bukan hanya fokus pada KKM serta aspek kognitif saja, melainkan juga pada perkembangan budi pekerti murid. Banyak orang memandang bahwa matematika adalah tentang aktivitas berhitung atau menemukan nilai X saja. Padahal matematika sebenarnya mengajarkan manusia untuk berpikir. Murid mampu memecahkan masalah, teliti, berpikir kritis, berpikir kreatif, mengomunikasikan ide secara verbal maupun nonverbal adalah salah satu tujuan pembelajaran matematika itu sendiri. Kemudian senantiasa melakukan refleksi setiap kegiatan pembelajaran. Matematika ada di sekitar kita, sehingga masalah di sekitar kita digunakan dalam membangun konsep dasar serta digunakan pula dalam masalah yang diberikan dalam evaluasi dan asesmen. Asesmen formatif dilakukan setiap pertemuan dan tidak berfokus pada pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi juga pada aspek lain seperti motivasi belajar, perasaan murid pada matematika, juga perasaan murid selama pembelajaran baik kepada guru maupun model pembelajaran yang diterapkan. Sehingga dengan demikian, setiap selesai melaksanakan pembelajaran, setidaknya kita punya gambaran bagaimana perasaan murid, bagaimana kecocokan murid terhadap apa yang kita sajikan. Hal keenam yang berubah dalam diri saya adalah saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terutama matematika itu adalah mata pelajaran yang tidak diminati kebanyakan murid, sehingga pemilihan media pembelajaran serta menyisipkan permainan dalam pembelajaran sangat diperlukan. Kemudian sebagai guru saya juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Saat ini murid akrab dengan gawai dan internet. Pilihan bahan ajar berbasis gawai dan internet sangat disarankan, karena zaman sekarang murid lebih senang menggunakan gawai dibanding menulis pada buku. Kemudian, beri kesempatan murid untuk mencari materi relevan melalui gawai. Ungkapan Ki Hajar Dewantara yang mengubah pemikiran saya dalam pembelajaran, salah satunya adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan memasuki kepada pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan karakteristik materi itu sendiri. Kemudian berkoordinasi dengan guru BK agar lebih memahami karakteristik murid, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Mengutamakan pendidikan budi pekerti dalam proses pembelajaran, menuntun sikap dan karakteristik murid, serta mengarahkan mereka pada keterampilan dan kecakapan abad 21. Kemudian proses pembelajaran bersifat kontekstual sehingga lebih relevan dengan kehidupan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini. Bapak dan Ibu guru hebat, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah pendidikan seyogianya mampu memberikan ruang kepada murid untuk bertumbuh menjadi manusia yang merdeka secara utuh, baik lahir maupun batinnya, menuntunnya menjadi manusia yang selamat dan bahagia, serta cakap dalam mengatur hidupnya tanpa bergantung pada orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan mohon tanggapan dan
saran dari Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.